thousand generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generation, your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. We sing I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Sing it. Coming alive.
lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let his name be lifted high. Shalom Jemaat AFGF Cirebon. Di kesempatan yang baik ini, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah di hari ini. Kita buka hati, memuji, dan menyembah Dia. Sambutlah firman-Nya, catat, dan merenungkan. Izinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa melewati rekening atau QR Code ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AFGF, welcome church. Apakah Anda siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini? Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan angkat pujian ini bagi Allah kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
tatamu menyembahmu. Kami bersama-sama mengangkat pujian kami bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Saat ini kami buka hati kami dan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk terus menyembah-Mu, karena Engkau Bapa yang baik. Let us sing hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
Yerusalem. Dua Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan buat kami semua di saat-saat yang mungkin tidak baik Tuhan, di saat COVID ini, di mana kita harus adjust, di mana kita harus bersyukur di berbagai hal. Tapi kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu itu sempurna buat kami, tidak kurang buat kami, dan Kau adalah Allah yang baik. You are the good provider Tuhan yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keseimbangan dalam keluarga dan pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Biar di the new normal ini Tuhan kami bisa belajar Tuhan untuk menyeimbangkan segala sesuatunya ya Bapa. Kami bisa tetap melayani Engkau Tuhan, kami tetap beribadah Tuhan secara online, dan kami bisa mengasihi keluarga kami Tuhan benar-benar dengan kasihan daripada Tuhan. Tuhan Kau yang beri kekuatan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pertumbuhan iman di setiap generasi melalui iCare yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu Tuhan. Kau yang akan terus beri kami suatu bonding yang lebih kuat lagi Tuhan. Walaupun kami gak ketemu satu sama yang lain, tapi kami tahu Tuhan, our spirit Tuhan will unite together Tuhan when we pray, when we worship God, and when we share about You Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dengan apapun yang terjadi di kondisi kami Tuhan, kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang baik. Dalam segala sesuatu ada suatu masa ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan dalam setiap masa apapun itu Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama kami, dan kami tidak pernah akan takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau yang memegang tangan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan anak kami dari demam dan diare Tuhan. Apapun itu Tuhan penyakitnya Bapak, kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Tuhan, dan kami tahu Tuhan Engkau yang memelihara Tuhan. Kau akan menjaga kesehatan kami Tuhan, dan Kau sudah menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tim PW dan Super Sunday yang tekun menyiapkan ibadah online juga. Kami tahu Tuhan kekuatan daripada-Mu Tuhan, the desire Tuhan untuk selalu melayani Engkau itu semakin kuat Tuhan, dan selalu kuat ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan, kami melayani Allah yang hidup Tuhan, bukan semata-mata untuk menyenangkan orang, tapi kami mau menyenangkan Engkau terus Tuhan. Dan biar Tuhan melalui pelayanan ini Tuhan, banyak orang yang diselamatkan dan banyak orang yang diberkatin. Terima kasih Tuhan, terus kasih kekuatan, terus kasih semangat Tuhan, beri kami terus kesatuan hati ya Bapak, sehingga kami bisa memberi yang terbaik selalu untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangan. Jemaat, kita bersama-sama menyanyikannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku di
Sama-sama kita nyanyikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi, selamat bersama-sama kita semuanya. Salam sehat dari saya, sejahtera, dan juga salam kalau boleh gitu ya, salam olahraga begitu ya. Kenapa? Karena saya sekarang ada di tengah-tengah lapangan sepak bola, di mana ini merupakan suatu gambaran tentang tema utama kita. Tema utama kita masih tetap game plan dari kitab Yakobus. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah apa macamnya game ini? Nah, kita akan membahas dulu gamenya. Dan saya suka olahraga sepak bola memang, dan saya sangat favorit sekali dengan ini dia, Manchester United. Karena apa? Karena ada satu tokoh yang luar biasa di situ, yaitu Sir Alex Ferguson. Kenapa? Dia ini adalah seorang yang benar-benar hebat di dalam nomor satu. Dia adalah pelatih yang luar biasa. Kedua, dia juga adalah suatu general manager, boleh dikatakan ya, di mana dia yang memilih orang-orang, memilih pemain-pemain. Dia cari yang talentanya tepat untuk bagian mana dan bagian mana. Kemudian juga bukan cuma itu aja, dia yang nanti akan menentukan strateginya di dalam melawan atau bertanding dengan pihak lawan. Dia yang akan membuat strateginya. Dia juga yang melatih mereka, dilatih semuanya hingga mereka semua ini mendapat sesuatu perlengkapan yang luar biasa untuk apa? Untuk bisa memenangkan pertandingan. Itulah cita-citanya. Dan kita tahu oleh karena dia, klubnya itu luar biasa pada zamannya dia. Nah, saudara, game gambarannya adalah seperti itu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan God's game plan. Nah, ini yang menjadi masalah persoalan. Kadang-kadang kita sampai ke sini, kenapa sih? Kenapa? Pertanyaannya itu adalah sederhana. Saya sendiri juga tanya sebetulnya, apa sebenarnya sih God's game plan itu? Pertanyaannya begitu. Dan mengapa kita harus tahu tentang God's plan ini? Kemudian juga, mengapa juga kita harus ikut-ikutan ke situ? Dan bagaimana seharusnya sikap kita? Dan yang kedua, yang terakhir, hubungannya apa sebetulnya? Untungnya apa? Kita itu kalau ada di dalam tempat itu. Nah, kita akan membahas tentang God's game plan. Tapi terlebih dahulu, saya ingin kita semua ambil Alkitab kita, ya. Kemudian kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita. Kenapa? Karena nanti semuanya namanya juga God's game plan. Semuanya akan bersumber pada Alkitab ini. Semuanya akan ada di sini. Karena itu, ayo sama-sama angkat
kita punya angkat semuanya. Dan mari kita deklarasikan bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Together, glorious. Saudara, ini yang jadi pegangannya. Sehingga kita akan tahu kemana rancangan Allah ini, untuk apa. Karena dikatakan God's game plan, kita tahu semuanya, itu adalah rencana, rancangan Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya. Penting sekali ini kita mengerti betul bahwa ini adalah suatu rancangan Allah, rencana Allah buat God game atau buat kita semua orang percaya. Sama seperti si Alex tadi, ya kan? Dia membuat strategi, membuat rencana, membuat rancangan, dia pilih orang dan lain-lainnya karena dia ingin kita menang. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin kita juga bisa memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita semua orang percaya ini. Kenapa? Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Bahkan dikatakan lawan kita itu adalah si pencuri itu. Ya kan? Karena pencuri itu sifatnya membunuh, membinasakan, dan seterusnya. Dan Tuhan tidak ingin kita sampai tercuri itu. Ya, kita nggak akan membahas detailnya ini, tapi saya akan membahas khusus untuk hal ini. Pertama, yang menulis tentang God's game plan ini adanya di kitab Yakobus. Nah, ini yang penting sekali. Kenapa? Karena Yakobus ini adalah saudara daripada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi anehnya, dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara ngikutin perjalanannya dia nggak percaya karena dia merasa dia saudara. Ada banyak ayat-ayat, nanti mungkin saudara bisa lihat, ada di bawah sini, nanti di bawah kelihatan sekali ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan sampai Yesus waktu di kotanya sendiri di Nazaret nggak bisa membuat mujizat. Kenapa? Karena di sana orang pada nggak percaya. Karena mereka menganggap, lah ini kan anak tukang kayu, nggak dipercaya, termasuk Yakobus. Nah, tapi pada suatu ketika Yakobus pun bertobat. Ketika dia melihat Yesus disalibkan, ketika dia melihat bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana dia diam selama itu dan dia menderita selama itu, dia baru ingat. Bukankah sudah dikatakan bahwa untuk keselamatan kita semua, dia ingin mengorbankan dirinya, membayar lunas segala utang-utang kita dalam kedosa kita, itu dibayar lunas, diselesaikan. Di situ dia mulai menyadari, apalagi setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kemudian apa yang terjadi? Dia kemudian datang ke murid-muridnya. Datang, bahkan dikatakan ada 500 orang yang menyaksikan selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan sampai dia naik ke surga. Itu mereka bersama-sama di situ, bahkan Yesus sendiri mengunjungi Yakobus. Hancur hati Yakobus. Makanya dia menulis semua ini dalam kitab Yakobus. Akhirnya yang pertama kali Yakobus 1 ayat 1 mengatakan, aku ini hamba Allah, hamba Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat suatu perjalanan dari Yakobus sendiri sampai dia bisa menulis seluruh game plan ini. Artinya apa? Artinya ada Tuhan merencanakan sesuatu, tapi kita kadang-kadang nggak bisa menangkapnya. Kita nggak bisa mengerti arti itu. Kenapa demikian? Karena memang kita nggak bisa cuma mendengarkan aja. Karena keinginan kita itu melihat Yesus itu seperti mereka. Kalau bisa Yesus itu jadi raja, Yesus itu jadi wah hebat pokoknya, luar biasa, apalagi menyaksikan mujizat demi mujizatnya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Nggak sampai di situ. Itu keinginan kita, itu kerinduan kita. Sebagai manusia, dalam kehidupan ini juga kita mempunyai suatu kerinduan, keinginan bahwa kita diberkati, bahwa hidup kita pasti bahwa luar biasa lah. Semuanya ya, serba diberkati, serbanya apalagi menjadi orang percaya dan lain-lain. Saudara, keinginan kita itu masih banyak sifat-sifat duniawinya. Sedangkan Tuhan memberikan suatu gambaran, rancangannya terbaik buat kita. Kadang-kadang agak sedikit miss dengan kita. Nah, sampai di sini mungkin
saya akan meneruskan nanti, saya akan masuk lebih dalam lagi, yaitu ke acara yang berikutnya, yang dikatakan bukan cuma gospel plan-nya saja. Ini saya bacakan dulu. Ya, sebenarnya ya, dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali menjelaskan di sini. Apa artinya? Kalau kita baca dari firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Bukankah aku, Tuhan ya, sendiri tahu rancanganku bagi kamu semua. Rencana-rencana itu bukan kecelakaan buat kamu, tetapi suatu kesejahteraan, keselamatan, dan untuk memberikan kebaikan, dikatakan demikian ya, untuk masa depan yang penuh harapan. Saudara, itulah strateginya Tuhan, itulah rencana Tuhan sebenarnya, bahwa Tuhan ingin kita ikut di dalam planning Dia, rancangan Dia, itu demi kebaikan kita, demi kita akan melihat ke depan itu suatu masa yang penuh harapan. Jadi untuk itu, saudara, kita akan meneruskan nanti lebih dalam lagi, yaitu mengenai kehendak Tuhan itu apa sih? Seperti Sir Alex dikatakan, dia sudah merencanakan, tapi kan dia punya kehendak juga. Kamu nanti mainnya ke sana ya, kamu mesti gini ya. Itu ada kehendak Tuhan yang khusus. Nah, kita harus belajar juga sampai ke sana. Tapi sebelumnya, saudara, sebelum ini semuanya, coba perhatikan yang satu ini, karena ini penting buat kita semuanya. Tuhan memberkati saudara. Sebelum saya teruskan selanjutnya. Kita barusan belajar dari Pastor Handoyo tentang game plan atau aturan main. Kita percaya bahwa memang kita harus mengerti sekali bagaimana tentang aturan main di dalam kehidupan kita. Ada kisah yang menarik daripada kitab Keluaran tentang seorang yang bernama Musa. Ketika kecil dia diapungkan di atas sebuah basket di sungai Nil, kemudian diadopsi oleh keluarga Firaun. Tapi kemudian Musa sadar bahwa dia berbeda dengan bangsa Mesir. Kemudian dia tahu bahwa dia adalah bagian daripada bangsa Israel. Dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Banyak hal yang luar biasa daripada Tuhan berikan daripada kitab Keluaran ini. Ada 10 wabah. Dan ketika mereka berhasil keluar dari tanah Mesir, ada suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada Laut Merah yang bisa terbelah sehingga mereka bisa menyeberangi Laut Merah tersebut. Kemudian juga ada 10 perintah Allah yang sampai sekarang masih dipakai pedoman di dalam kehidupan manusia. Kita bisa belajar lebih banyak lagi dari kitab Keluaran ini. Mari kita belajar sama-sama dengan anchor kelas kita. Akan dimulai 7 Oktober nanti pada pukul 7 malam. Setiap minggu kita akan mulai belajar daripada kitab Keluaran ini. Kelas akan dimulai dipimpin oleh Pastor Sariwati Gunawan daripada IFGF Bandung. Yuk sama-sama kita belajar lebih mengerti lagi. Kita akan membahas dalam bahasa Indonesia dengan pedoman juga pastinya dengan bahasa aslinya ataupun juga dengan versi yang lain seperti New King James. Kita sama-sama belajar untuk bisa memahami lebih lagi setiap game plan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nah, saudara, kalau kita teruskan sekarang, apa sih sebetulnya kehendak Tuhan buat kita? Mengapa kita harus mengikuti planning Dia, rancangan Dia? Mengapa kita harus tunduk taat kepada Dia? Karena firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Dia. Tunduklah kepada Tuhan. Kalau kamu mau mengerti, seperti semua pemain di Manchester United ini, dia kalau sudah ada si Alex itu, mereka semuanya pasti tunduk, percaya penuh. Kenapa? Kalau enggak, dipecat mereka. Kalau enggak, mereka pasti akan mungkin di penalti atau apapun juga. Semuanya harus mengerti dan mengikuti. Dan bukan cuma itu aja, mereka juga harus taat betul atas segala yang sudah digariskan, direncanakan. Karena kalau tidak, lawan kita itu, si pencuri itu, akan mencoba untuk mencuri nomor satu apa yang dicuri dari kita. Damai sejahtera kita yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu. Dikatakan, ini damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahteraku itu beda dengan apa yang dunia berikan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, yang penting juga bukan cuma sekedar damai sejahtera.
iman kita, kepercayaan kita kepada Dia itu akan tergerus. Kenapa? Karena memang sifatnya si pencuri ini adalah mencuri, ya, membinasakan. Caranya demikian, intimidasi demi intimidasi. Pikiran kita, perasaan kita dikacaukan. Semuanya sifatnya seperti itu. Karena itu dikatakan dengan jelas sekali, kehendak Tuhan buat kita ini sebenarnya apa? Agar kita benar-benar tahu bahwa keselamatan kita tidak tercuri, damai sejahtera kita tidak tercuri, dan iman percaya kita juga tidak tercuri. Karena kita bisa fokus. Mungkin saudara masih ingat 2 minggu yang lalu ada Pastor Leonardo, dia bicara tentang fokus. Disinilah perlunya kita fokus kepada Tuhan. Karena Dia yang punya rancangan, Dia yang punya rencana. Jadi kita akan mengarahkan terus ke sana. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 itu penting sekali. Aku datang, dikatakan kan, untuk memberikan hidup. Sebaliknya, si pencuri itu datang, dia sifatnya adalah membunuh, membinasakan, dan seterusnya. Makanya Tuhan nggak mau seperti itu. Dia sudah memberitahukan terlebih dahulu. Karena itu kalau saudara baca di Matius 18 ayat 11, itu jelas sekali dikatakan Yesus datang itu untuk menyelamatkan saudara. Roma 3 ayat 12 dikatakan kalau kita jauh dari Dia, artinya kita nggak mau tahu apa yang Dia lakukan atau Dia perintahkan atau Dia janjikan, maka kita akan tersesat. Dan di Ibrani 10 ayat 39 itu jelas sekali mengatakan kita bukan orang-orang yang tersesat, karena kita orang yang percaya. Kita tahu dan kita akan tunduk kepada Dia akan perintahnya, janjinya, dan seterusnya. Dan terakhir Mazmur 25 ayat 8 itu jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu memang baik. Artinya apa saudara? Artinya sebenarnya rancangan Tuhan itu merupakan suatu GPS. Kalau saya boleh tahu, GPS untuk kehidupan kita. Untuk kita mau kemana dan lain-lainnya. Kalau kita gak datang dulu kepada Dia, gak tanya kepada Dia, kita bisa tersesat. Sudah kan tahu kan GPS itu ya, semuanya sekarang udah tahu deh. Ya intinya sekarang kalau kita mau kemana-mana, buka dulu, cari dulu GPS. Saya mau ke toko ini bisa ada gitu ya, dari rumah. Nanti jalannya akan ditunjukkan dengan jelas sekali. Demikian juga Tuhan. Pada saat kita datang kepada Dia, pada saat kita tunduk dan mengerti dan menuruti apa yang diingini dan dimaui ya, oleh Tuhan sendiri, rancangan Dia, maka kita tidak akan tersesat. Dan itu yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan, supaya anak-anak dan orang-orang percaya ini tidak tersesat lagi. Dikatakan dengan jelas sekali, kita tahu sekarang mengenai apa itu kehendak Tuhan. Pak, kita teruskan sedikit lagi. Kita teruskan sedikit untuk betul-betul kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, untuk kita tahu rancangannya itu adalah yang terbaik. Tapi yang paling penting juga adalah kita mesti percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik, bahwa Tuhan itu hadir khusus buat kita, khusus buat kita untuk keselamatan kita. Dia mengorbankan sebenarnya segalanya. Makanya jelas sekali kalau Yeremia 17 ayat 7 itu jelas sekali mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang betul-betul menjadikan Dia teladan, bukan cuma teladan aja, yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Seperti semua pemain daripada sepak bola tadi, mereka semuanya percaya penuh kepada Alex. Kalau enggak, ya sudah berantakan nantinya. Demikian juga kita harus percaya. Tapi kalau sampai percaya saja, enggak cukup, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bingung. Percaya kita sampai di mana gitu ya. Apakah benar kita tuh harus demikian? Saudara, dikatakan di Yohanes 15 ayat 16, ingat. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Demikian juga dalam permainan tadi. Yang memilih pemain-pemain itu adalah si Alex tadi. Dialah yang memilih dan menempatkan di tempat-tempat yang cocok. Jadi kita pun tahu bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita menyadari dan kita bisa mengucap syukur meskipun ada banyak yang harus kita pelajarin. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan-hambatan dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang teman-teman kita pun bisa jadi
Jadi seakan-akan kenapa dia musuhi saya ya? Kenapa dia berkata seperti itu ya? Karena seperti, tapi Tuhan taruh kita. Artinya kita belajar. Di situ kita dilatih. Saudara, setiap pemain harus dilatih, dan dilatih. Kalau tidak, nggak akan bisa mencapai puncaknya. Dan dari situlah kita ngerti. Mari kita lihat sebentar. Kita melihat satu cerita, saya nggak akan cerita banyak. Tapi kalau saudara lihat di perjanjian lama, bagaimana percayanya mereka. Seperti contohnya Nuh. Nuh itu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat manusia sudah nggak karu-karuan. Udahlah, saya gantikan dengan yang paling baik. Dan kemudian dia datang ke Nuh. Dan itu jelas saya di Kejadian 6. Itu apa yang terjadi di Kejadian 6. Kalau sudah baca. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Detail sekali. Ini harus segini, ukurannya harus segini, pintunya di mana, kamu harus mengumpulkan apa, dan seterusnya, saudara. Padahal dalam zaman itu tuh belum ada banjir, zaman itu tuh bahkan belum ada hujan gede atau hujan, saya nggak tahu ada apa, tapi belum ada. Tapi dia bisa buat bahtera, dan dengan taat sekali puluhan tahun dia melakukan itu. Pasti teman-temannya mengejek, pasti teman-temannya mengatakan, lagi ngapain kamu gitu kan ya. Tapi Nuh taat. Coba perhatikan. Akibat dari ketaatannya ini, kita tahu. Hanya Nuh dengan istrinya dan kedua anaknya dan mantunya yang kemudian Tuhan jadikan mereka suatu generasi yang baru. Saudara, itu cuma Nuh yang cuma mendengarkan. Bagaimana dengan Abraham? Sama juga. Abraham ini disuruh pindah dari tempatnya, comfort zone-nya. Kamu pindah ya, nggak tahu tujuannya kemana, saudara. Cuma dia percaya dan dia taat melakukan itu. Dia jalan terus, meskipun dalam perjalanannya penuh sekali tantangan, dalam perjalanannya penuh sekali cobaan macam-macam yang lain. Tapi dia taat, bahkan dikatakan waktu diminta untuk mengorbankan anaknya sendiri yang dia dambakan dan dia inginkan. Kenapa? Karena waktu Tuhan bicara, Tuhan mengatakan apa? Kamu saya ajak ke jalan. Nanti kamu akan jadi bapak bangsa. Saudara, bapak bangsa dikatakan demikian. Bahkan dikatakan kamu akan diberkati. Bahkan dikatakan orang yang mengutuk kamu akan terkutuk. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Luar biasa kan? Tapi pada waktu itu kan cuma mendengar aja si Abraham. Tapi dia taat, dia lakukan semua itu. Dan kita tahu hasilnya siapa Abraham. Benar-benar Abraham jadi bapak bangsa. Luar biasa, bapak orang beriman. Ada banyak yang lain. Yang sedikit lebih aneh adalah Saulus atau Paulus. Ini di perjanjian baru soalnya. Sama juga. Orang yang tadinya membenci semua, gak suka sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus punya aliran, gak suka sama sekali. Pelajaran gak suka sama sekali. Bahkan dia mencoba untuk menghambatnya dengan segala cara. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian Tuhan mengatakan apa di surat Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 ayat 15, Ananias yang mengatakan, penting ya, saya akan ambil orang ini untuk menjadi orang yang akan memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Inilah pertama kali, kalau tidak ada Paulus tunduk dan kalau tidak ada dia, maka nggak mungkin. Kelihatannya semuanya itu cuma buat mereka aja, yaitu orang-orang Yahudi ini. Bayangin, orang-orang Yahudi yang gak percaya itu gimana nantinya? Ya, orang-orang kemudian maksudnya orang-orang di luar Yahudi itu gimana? Tapi justru karena Paulus tunduk, taat dia lakukan. Dialah yang membuat kita semua akhirnya hari ini kita pun akhirnya terhisap menjadi anak-anak Abraham. Bahkan Tuhan kita sebutkan ya Abraham, Yakub, yang dikatakan semuanya sesuatu yang luar biasa. Ishak, Yakub, itulah menjadi Tuhan kita. Kenapa? Karena Paulus mau dan taat. Saudara, bahkan gambaran tentang ketaatan ini adalah luar biasa, saudara, yaitu mengenai Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Dan hasilnya apa? Ya, semuanya sudah menanti. Nah, sekarang juga kita. Ini yang terakhir. Bagaimana kita bisa melihat, merasakan
bahwa di dalam God's plan ini kalau kita taat, kita tunduk, kita sungguh-sungguh serius untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka terjadilah yang disebut greater blessings. Kenapa saudara? Yosua salah satu contoh yang terbaik. Dikatakan Yosua 5 ayat 6, pokoknya aku akan menyertai engkau, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dikatakannya seperti itu aja, sederhana. Tuhan mengatakan demikian juga hal ini terjadi dengan kita. Ayat 17 dikatakan dengan Yosua 1 ayat 7 maksudnya dikatakan bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan terpengaruh oleh keadaan, situasi, kondisi yang mencoba mengintimidasi kita, mencoba mengambil perasaan kita. Kemudian juga pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan kekecewaan, ketakutan, kebimbangan semuanya. Jangan dikatakan. Tapi kalau engkau lurus, engkau akan beruntung dan perjalananmu akan berhasil. Yosua 1 ayat 9 dikatakan juga jangan kecut dan tawar hati. Saudara, semua ini adalah pesan buat kita, khususnya di masa pandemi ini. Saya percaya biarlah kita semuanya mengerti bahwa God's game plan benar-benar Tuhan ingin membawa kita, melatih kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengucap syukur, saya sangat diberkati juga oleh hal ini. Tentunya saya berdoa agar semua hal ini juga akan menjadi berkat buat saudara, menjadi rema dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat saudara dengan hari depan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara semuanya yang sudah ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Dan sekali lagi saya akan berdoa buat saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk God's game plan. Bagaimana Engkau merencanakan semua ini untuk kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan mereka yang mau taat, mau setia. Mereka juga yang mau khusus fokus hanya kepadamu. Mereka yang juga ya Tuhan mau melakukan, bukan cuma sekedar percaya dan taat, tapi mereka juga melangkah, melakukannya ini dalam kehidupannya sehari-hari. Maka kami percaya Tuhan, biarlah mereka semua yang ada di depan ini, yang ada di dalam khususnya saat ini, mungkin mereka ada di depan TV, mungkin mereka ada di depan HP-nya, dimanapun juga ketika mereka membuka link ini, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjawab mereka. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Dengan ucapan syukur, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sangat diberkati. Saya juga merasa sangat diberkati bahwa God's game plan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Suatu pengharapan yang untuk ke depan yang luar biasa untuk anak-anaknya yang percaya. Dan hari ini bahkan kita dimeteraikan suatu perjanjiannya dengan kita, dimeteraikan oleh apa saudara? Oleh kuasa daripada tubuh dan darahnya sendiri. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan pada siang hari ini. Saya berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk apapun juga yang telah Kau berikan buat kehidupan kami, terutama saat ini ya Tuhan. Izinkan kami mengucap syukur ya Tuhan dengan roti dan anggur ini. Kami angkat tinggi-tinggi, kami percaya Tuhan, biarlah ini semua benar-benar jadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, tubuh dan darah-Mu. Bahkan Kau katakan merupakan suatu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tinggi-tinggi dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa saudara sudah mendapatkan masing-masing baik roti maupun anggur ini. Dan sekarang mari kita pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Moga-moga saudara mendapatkan ayat yang luar biasa karena dikatakan di sini imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22. Bagian B. Kami percaya. Mari angkat tinggi-tinggi dan percayalah. Yesus sendiri pada waktu perjamuan, Dia kemudian mengatakan,
inilah tubuhku. Dengan dia mengangkat tinggi-tinggi dan dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk sebagai peringatan akan aku dan pengorbananku tentunya. Mari saudara, kita terima semua ini dengan iman kita. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan dengan dikatakan perjanjian baru dengan darahku. Mengapa dia katakan demikian? Karena dia ingin memeteraikan semua janjinya, semua perjanjiannya. Dia ingin memeteraikan, mengingatkan kita bahwa semuanya dimeteraikan dengan kuasa darahnya. Percayalah, karena kuasa ini kita pun boleh merasakan yang sakit disembuhkan. Bahkan yang mengalami persoalan masalah, Tuhan akan membuka jalan. Bahkan mereka yang sedang terpuruk pun Tuhan akan angkat, tidak sampai tergeletak. Percayalah, terimalah. Mari kita minum bersama-sama dengan iman kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, kemurahan dan penyertaan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Baik, dan sekarang marilah kita akan akhiri kebaktian ini bersama-sama. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan apa yang menjadi God's game plan, rancangan-rancangannya adalah rancangan kebaikan buat kita, bukan rancangan kecelakaan, dan juga rancangan yang penuh dengan pengharapan untuk masa depan kita. Kalau kita percaya, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Tuhan akan membuka tingkat langit untuk mencurahkan berkat-berkatnya ke atas pekerjaan, usahamu, bahkan studi, pelayananmu, apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan juga yang akan memberkati keluargamu sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus disertai kasih daripada Bapa di surga dan pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, datang untuk kedua kalinya. Haleluya, semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let His name be lifted high. Sing it.
sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? So the world's coming alive. Sing it together. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens. Lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let His name